Ya, nah masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, tadi sebelum break kita berbincang tentang apakah palang perlintasan ini dijaga 24 jam atau tidak. Dan kalau dijaga 24 jam, kenapa masih banyak juga para pengendara yang menerobos? Ya, ini sebetulnya pertanyaan dan jawabannya di situ juga ya. Dijaga kemudian menerobos. Menerobos. Ya, dijaga kami selama 24 jam. Artinya di situ sampai dari mulai pagi sampai ya pagi lagi gitu. Ini kan ada beberapa shift yang jaga. Itu perlintasan yang dijaga ya, dijaga orang gitu ya. Kemudian juga berikut rambu-rambunya kan. Nah, kaitannya dengan menerobos, kalau dikatakan menerobos ya berarti artinya orang tersebut menerobos kan, melakukan tindakan yang tidak semestinya kan gitu. Ya memang kasusnya kebanyakan seperti itu. Jadi kita juga harus pahami betul bahwa penjaga perlintasan adalah memberikan informasi, memberikan aba-aba, memberikan semboyan kepada pengguna jalan raya. Pintu atau palang pintu turun, kemudian juga ada sirine. Artinya apa? Artinya di situ ada crossing, terjadi crossing antara kereta api dengan jalan raya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi ketika alarmnya bunyi, kemudian palangnya nggak nutup, ya itu dipastikan juga pasti akan terjadi ada kereta gitu. Jangan melihat bahwa palangnya nggak nutup atau palangnya kurang panjang, bisa nerobos sepeda motor gitu masuk. Nah ini kan sangat bahaya sekali gitu. Tapi sudah distandarisasi belum sih kira-kira di setiap perlintasan memang palangnya memang harus segini ukurannya dan ya ada standar khusus, jadi masyarakat juga sulit untuk bisa menerobos. Ya, jadi umumnya memang betul ya, beberapa lokasi juga kita upayakan walaupun ini tidak semestinya ya. Beberapa perlintasan kita lakukan penutupan secara yang rapat lah. Jadi orang masuk jalan pun nggak bisa gitu ya. Terus kemudian juga kasus di Tubagus Angke kemarin, ini kan 2 jalur. 2 jalur artinya jalur sebelahnya nggak boleh dong berlawanan arah kan. Nah yang sebelahnya ini kita pasang palang. Tapi kemudian kejadiannya adalah kendaraan tersebut masuk ke jalur sebelahnya. Nah ada yang menganggap bahwa kenapa kok palangnya nggak dipanjangin ke sana? Ini kan juga jadi aneh akhirnya ya. Jadi konotasi masyarakat bahwa palang ini adalah untuk memberhentikan kendaraan. Itu adalah sebagai rambu. Pakai 1 jari pun didorong palang itu bisa patah. Oke, Karena jadi memang sebenarnya sistem kami ini bukan hanya sekedar untuk berhenti atau menginformasikan, ini juga pengaman kalian gitu. Betul, ya. Ini cuma banyak mungkin masyarakat yang kurang sayang dengan nyawanya ya. Tapi masih ada masalahnya, ini kan rambu. Setiap rambu saat dilanggar harusnya ada sanksi. Nah mungkin ini akan kita bahas, tapi kita lihat dulu tayangan berikut. Keberadaan perlintasan kereta sebidang telah diatur dalam Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 124. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pada perpotongan sebidang antara jalur kereta dengan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta. Untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan, di setiap perlintasan kereta wajib dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang keamanan, seperti sirene peringatan kedatangan kereta serta palang pintu yang akan menutup ketika kereta akan melintas. Sementara itu bagi para pengguna jalan juga telah diatur batas keamanan dan sanksi bagi pengguna jalan yang menerobos pintu perlintasan kereta. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 114. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pada perlintasan kereta sebidang, pengemudi kendaraan wajib berhenti jika palang pintu kereta sudah mulai ditutup. Selain itu, para pengemudi juga diwajibkan untuk mendahulukan kereta dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dulu melintas rel kereta. Hal itu ditujukan agar tidak terjadi kemacetan di tengah-tengah perlintasan kereta. Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak berhenti saat melewati perlintasan kereta saat sinyal peringatan sudah berbunyi dan palang pintu sudah mulai tertutup akan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 296. Baik, jadi sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan sanksinya ada jelas. Tapi kenapa Pak? Dan kalau kita lihat juga kalau misalnya di jalan raya sering ya ada razia polisi menilang. Ini kenapa tidak ditilang kalau di lintasan kereta? Ya, itu sebetulnya pertanyaan bukan ke saya ya, ke kami. Ya kalau kita bicara undang-undang lalu lintas kan, makanya kami selalu mengatakan bahwa kecelakaan di perlintasan sebidang atau
perlintasan sebidang atau tidak sebidang, yang sebidang itu adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi bukan kecelakaan kereta api yang nabrak kendaraan. Makanya kalau bahasa kami itu adalah ketika ada sepeda motor melanggar kemudian kena kereta. Jadi sepeda motor yang nabrak kereta api. Karena kami sudah dilindungi oleh undang-undang itu. Iya. Nah, kalau bicara masalah tindakan atau sanksi kepada yang nerobos ini, saya kira ya ini aparat terkait ya tentunya yang memang harus melakukan sanksi atau tindakan tersebut. Ya, kemarin beberapa setelah kejadian di Tubagus Ismail, alhamdulillah dari kepolisian juga sudah melakukan tindakan-tindakan beberapa lokasi perlintasan disisir, dilakukan penertiban gitu ketika ada kendaraan sepeda motor yang menerobos, kemudian dilakukan tindakan penilangan di sana gitu. Masalahnya ini berapa wilayah nih yang dijaga? Betul, karena ya. masalahnya ada 500 sekian ya di dalam satu. Betul sekali. Tadi kalau Pak Bambang membahas tentang penertiban di beberapa palang perlintasan oleh aparat kepolisian, kalau kita berbicara tentang undang-undang perkereta apian kan yang bertanggung jawab untuk palang perlintasan ini adalah Kemenhub dan Disub. Betul. KAI hanya sebagai operator kereta saja. Nah, kemudian apakah sudah ada koordinasi yang menjurus ke sana untuk menemukan sebuah win-win solution nih? Gitu. Solusi terbaik bagi ketiga instansi ini untuk sama-sama menemukan jalan keluar supaya at least setidaknya meminimalisir jumlah kecelakaan ini. Ya, jadi kami harus mengatakan bahwa perlintasan dijaga, apalagi tidak dijaga merupakan daerah rawan kecelakaan. Itu poinnya itu ya. Kemudian kaitannya dengan regulasi, tentu ini kita sudah berbagi peran ya antara PT KAI sebagai operator, kemudian pemilik prasarana adalah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini pemerintah pusat, kemudian juga rambu-rambu dan penjagaan juga ada pemerintah daerah. Ini kita sudah berbagi peran. Memang ada beberapa perlintasan seperti yang dikatakan Undang-Undang 23 2007, perlintasan dibuat tidak sebidang, artinya underpass atau flyover. Namun ada kekhususan dituangkan dalam PP 56 tahun 2009 ya, peraturan pemerintah, boleh tidak sebidang. Misalkan daerah-daerah tersebut sulit untuk dibuat flyover atau underpass. Namun syarat-syaratnya juga banyak, syarat-syaratnya karena ini tetap kita ke keselamatan kan. Misalkan daerah tersebut bebas pandang, ya jadi perlintasannya bebas pandang nih. Jadi si masinis itu juga bisa melihat ke kendaraan, kemudian kendaraan juga bisa melihat ke kereta api, ada kereta api enggak. Kalau belokan ya pasti tidak aman kan. Nah, kemudian juga frekuensi KA-nya juga tidak terlalu banyak. Ya kalau seperti di Jakarta ini komuter lain hampir 3 menit sekali ya, ini saya kira sangat berbahaya gitu. Nah, ini kekhususan seperti ini. Tentu ya koordinasi juga tetap kita lakukan ya. Kita lakukan, misalkan dari Dinas Perhubungan juga kami menyampaikan ketika rambu-rambu yang dipasang oleh mereka kemudian hilang ya, dibawa nggak tahu dicuri orang mereka ya, karena bentuknya kalau besi kan biasanya gitu. Beberapa hari aja dipasang mungkin kelewat lagi. Itu kita sampaikan. Kemudian jalannya yang rusak juga kita koordinasikan dengan Dinas Bina Marga. Baik, jadi memang harus ada koordinasi dari dinas-dinas terkait karena TKI tidak bisa bekerja sendiri ya, ini berhubungan dengan yang lain. Nah, masalahnya banyak juga nih perlintasan-perlintasan yang liar, menjadi area penyeberangan yang mungkin warga yang membuat sendiri. Nah, ini bagaimana? Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.